Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bu Evi Segrawati Amri, SPD, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan ajar, dan teman-teman sekalian yang menyaksikan video saya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul pendekatan konsentris dalam mengembangkan kurikulum pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahmatia dengan NIM H0523065 kelas PGSDC. Berikut ini adalah hasil dari presentasi saya. 1. Landasan pengembangan kurikulum. Para ahli pendidikan dan kurikulum menyadari bahwa kebudayaan adalah salah satu landasan pengembangan kurikulum. Di samping landasan lain seperti perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, politik, dan ekonomi. Ki Hajar Dewantara pada tahun 1936, 1945, 1946 menyatakan bahwa kebudayaan merupakan faktor penting sebagai akar pendidikan suatu bangsa. 2. Pendekatan lintas budaya dalam kurikulum. Sebagai pendekatan dalam pengembangan kurikulum, maka pendekatan lintas budaya untuk kurikulum diartikan sebagai satu prinsip yang menggunakan keragaman kebudayaan peserta didik dalam mengembangkan filosofi, misi, tujuan, dan komponen kurikulum, serta lingkungan belajar sehingga siswa dapat menggunakan kebudayaan pribadinya untuk memahami dan mengembangkan berbagai wawasan, konsep, keterampilan, nilai, sikap, dan moral yang diharapkan. 3. Perkembangan kurikulum pada masa mendatang. Proses pengembangan kurikulum haruslah meliputi 3 dimensi kurikulum, yaitu kurikulum sebagai ide, kurikulum sebagai dokumen, dan kurikulum sebagai proses. Ketiga dimensi kurikulum ini berkaitan salah satu dengan lainnya dalam kurikulum sebagai proses dilaksanakan dengan berbagai kebijakan kurikulum. Pengembangan ide dan dokumen kurikulum lebih banyak berisikan prinsip Guidelines, sedangkan dalam konteks sentralisasi, pengembangan kurikulum sebagai ide dan dokumen harus tetap memberikan ruang yang cukup besar bagi daerah untuk memasukkan karakteristik budaya. 4. Perkembangan kurikulum sebagai ide, dokumen, dan proses. A. Perkembangan kurikulum sebagai ide. Pengembangan kurikulum sebagai ide adalah langkah awal dan langkah yang sangat menentukan karakteristik kurikulum di masa mendatang. Apakah yang dihasilkan adalah kurikulum multikultural, kurikulum monokultural, atau kurikulum yang diberlakukan secara umum tanpa memperhatikan perbedaan kultural yang ada. Oleh karena pembahasan dan keputusan tentang dimensi ide suatu kurikulum sangat kritikal. B. Perkembangan kurikulum sebagai dokumen. Pengembangan kurikulum sebagai dokumen menyangkut pengembangan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, pengalaman belajar, dan evaluasi. Tujuan adalah kualitas yang diharapkan dimiliki siswa yang belajar berdasar kurikulum tersebut. Pengembangan kurikulum multikultural harus terbuka pada berbagai pandangan dan pendekatan perumusan tujuan. C. Perkembangan kurikulum sebagai proses. Pengembangan kurikulum sebagai proses sangat ditentukan oleh guru, baik dalam konteks sentralisasi maupun dalam konteks otonomi. Peran guru tersebut tetap sama, mereka adalah pengembang kurikulum pada tataran empirik yang langsung berkaitan dengan siswa. Oleh karena itu, jika kurikulum yang dikembangkan tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam kurikulum sebagai ide dan kurikulum sebagai dokumen, maka kurikulum sebagai proses bukan lagi kelanjutan dari keduanya. Kesimpulan, pendekatan konsentris merupakan salah satu pendekatan yang efektif dalam mengembangkan kurikulum. Dengan memusatkan pembelajaran pada suatu tempat utama, pendekatan ini dapat membantu siswa membangun pemahaman yang lebih dalam dan menyeluruh terhadap materi pelajaran. Selain itu, pendekatan ini juga dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran.